Oke guys, balik lagi di sini bersama dengan saya. Kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah tempat trekking yang berada di Sentul. Tempat ini sangat bagus ya, dan letaknya tidak jauh dari Jakarta guys. Kalau dari Jakarta letaknya hanya sekitar 60 kiloan ya ke tempat ini. Dan juga jalan menuju tempat ini tidak macet ya guys. Jadi kita tidak perlu berlama-lama di jalan atau macet-macetan guys. Dan kalau dari Jakarta dengan jalan santai seperti saya ini hanya memakan waktu sekitar 2 jaman saja ke tempat yang kita tuju. Dan jalanannya pun tidak sulit ya. Setelah terowongan ini ada putaran dan kita hanya mengambil ke kanan aja guys. Dan untuk informasi, ini adalah keadaan di jam 12 siang ya. Jalanannya lancar terus guys, gak perlu macet-macetan lagi. Dan dari putaran ini kita lurus terus aja ya, menuju arah Ghost Camp. Karena dari arah Ghost Camp kita bisa trekking ke arah bukit dan juga area persawahan yang cakep banget tempatnya guys. Saya melihatnya ini seperti trekking di daerah Nepal ya guys. Dan untuk lebih pastinya kita gas lagi ke arah sana guys, karena tempatnya tidak jauh dari sini guys, hanya sekitar 20 menitan aja sampai ke tempatnya guys. Dan juga untuk yang bawa mobil juga bisa ya ke daerah sini, karena tempatnya udah disediakan untuk parkir nanti di sana. Dan juga untuk biaya parkirnya di sana tidak digetok ya, dan murah sekali. Bahkan ketika saya tanya berapa harganya, dia bilang sukarela, mau kasih berapa aja boleh guys. Dan juga penduduknya di sana tidak rese ya, jadi tidak ada pungli-punglian untuk jalan menuju tempat ini guys. Dan semoga nantinya tempat-tempat seperti ini bakal menjadi lebih ramai lagi ya, karena bisa menghidupkan perekonomian yang ada di desa ini guys. Ya, dan Google Map-nya ini mengarahkan saya ke jalan sempit seperti ini ya, padahal jalan besarnya ada, tapi ini merupakan jalan pintas karena ketika saya balik tidak melalui jalan ini, dan jalanannya agak sedikit macet loh guys, karena banyak bis dan juga kendaraan besar yang melalui jalan tersebut. Tapi tidak jauh ya, langsung kita keluar ke jalan raya ini. Dan kalau saya perhatikan di daerah Sentul ini akan banyak pembangunan ya untuk tempat-tempat wisata, dan tempat-tempat wisata di Sentul ini tidak kalah loh dengan yang ada di puncak. Di sini juga ada Bukit Hambalang, dan menurut saya nantinya ke depan bakal lebih maju lagi pariwisata di daerah Sentul ini. Sementara itu di sebelah kiri saya ini ada tempat camping ya. Nama tempat campingnya adalah Camp River Park. Tapi tempat ini berada di bawah ya, sedangkan tempat yang akan kita tuju berada di atas. Ya, sementara untuk bis-bis ini sepertinya bis pariwisata ya, dan bisa juga untuk masuk ke daerah tempat ini. Jadi buat teman-teman yang bawa kendaraan besar tidak perlu khawatir ya, karena tempat ini jalanannya luas. Dan sementara tempat yang akan kita tuju sudah dekat ya. Tidak lama lagi kita sampai. Perjalanan ke sini banyak kafe-kafe ya, dan kafe-kafe itu nanti akan mengarah ke pinggiran kali. Jadi kita akan duduk sambil makan di pinggiran kali guys. Sementara itu tempatnya sudah tidak jauh ya, adanya di atas sini. Dan juga untuk motor harus parkir di rumah penduduk ya, baru bisa masuk ke tempat ini. Nah, ini adalah tempatnya Ghost Camp. Dan di sini terdapat sebuah curug ya. Nama curugnya adalah Curug Lewi Hantap. Dan untuk biaya masuk ke tempat ini murah sekali ya, hanya Rp15.000. Dan kalau kita ingin trekking menggunakan pemandu seharga Rp150.000. Dan biasanya yang menggunakan pemandu itu adalah rombongan ya. Kebetulan karena saya sendiri, jadi saya tidak menggunakan pemandu. Jadi jalan aja sekalian ke dalam, melewati jembatan gantung ini ya. Dan kalinya juga cukup bersih ya di sini. Jadi buat yang ingin mandi juga bisa di sini ya. Dan juga airnya ini
Saya nggak tahu ya bisa aman atau tidak untuk diminum. Iya, Bang. Dan juga kali ini tidak deras ya. Jadi yang ingin mandi di sini anak-anak pun aman di sini, guys. Tapi harus tetap dalam pengawasan orang tua ya untuk anak-anak, karena apabila nanti hujan, maka kali ini bisa menjadi deras. Dan untuk selanjutnya mari kita mulai trekking kita dari sini, guys. Karena perjalanan di sini cukup menantang juga ya. Karena daerah persawahan itu tanahnya biasanya lembek dan berair ya, sehingga bisa membuat licin perjalanan. Jadi harus lebih berhati-hati ya untuk melintasi daerah seperti persawahan seperti ini. Dan kebetulan juga saya tidak membawa trekking pole ya, atau tongkat untuk hiking, karena membantu banget ternyata di sini. Bahkan lebih licin dibandingkan dengan jalan hiking menanjak ya. Selain itu untuk yang ingin menginap di tempat ini juga bisa ya, mulai dari penyewaan tenda. Dan juga jika kalian nginep di sini tidak perlu khawatir ya, karena saat di pintu masuknya terdapat tempat penjual makanan di sini. Jadi nggak perlu repot-repot bawa makanan dari luar. Baik di atas maupun nanti di bawah, yang jual makanan di sini banyak ya, guys. Bahkan bukan hanya sekedar warung-warung saja ya. Untuk kafe pun di sini ada loh, guys. Jadi aman banget dipastikan untuk yang ingin datang menginap di sini, tidak perlu repot-repot untuk membawa bekal. Dan juga untuk harga makanan di sini tidak mahal ya. Bahkan menurut saya sama seperti warung-warung biasa pada umumnya. Selain itu juga saya suka ya dengan alam pedesaan seperti ini. Masih asri banget di sini keadaan alamnya. Dan udaranya pasti di sini jauh lebih segar ya dibanding udara di perkotaan besar. Dan di sini juga ada tambak ya untuk pengembangbiakan ikan-ikan. Kalau orang Sunda bilangnya ini adalah kulah. Sepertinya penduduk sini pinter juga ya mengalihkan air dari air terjun ke sawah-sawah ini. Buat sistem irigasi ya untuk pengairan di sini. Jadi buat yang di kota rajin-rajin ya untuk membeli beras lokal, karena beras yang kita makan lokal itu berasal dari sini, guys. Sekaligus bisa membantu perekonomian yang ada di desa ini. Selain itu untuk yang ingin duduk-duduk santai di pinggir sawah juga bisa ya, karena di sini ada gazebo tuh, guys. Jadi buat yang liburan ke daerah sini tidak perlu susah-susah ya untuk menyewa villa, karena untuk menginap di sini tidaklah sulit ya, guys. Dan pastinya lebih murah ya bagi yang suka dengan keadaan alam-alam seperti ini, menyatu dengan alam ya. Sambil duduk-duduk di tepi sawah ya, sambil makan, ngerokok dengan pasangan, nampaknya suasananya di sini cakep banget, guys. Selain itu di sini juga bisa kita ngegombal, ngalor ngidul nggak jelas dengan pasangan ya. Juga buat yang sudah bosen dengan suasana perkotaan yang sering sesak, macet di mana-mana ya, mungkin tempat-tempat seperti ini cocok ya, rekomen banget loh, guys. Apalagi buat orang-orang yang introvert, yang suka dengan kesendirian, dengan kesunyian. Menurut saya tempat ini benar-benar rekomen ya. Selain masih sepi, tempat ini serasa milik sawah pribadi loh, guys. Ya, jadi jalan menuju bukit ini dari area persawahan kita tinggal belok kanan ya, dan langsung menanjak terus ke atas untuk mencapai puncak dari bukit ini. Dan juga sepanjang jalanan ini kita akan disuguhkan oleh pemandangan yang indah ya, mulai dari area persawahan, kali-kali. Dan menurut saya ke tempat ini benar-benar rekomen loh, guys. Selain itu segi positifnya kita bisa membakar kalori ya. Jadi untuk menurunkan berat badan menurut saya trekking seperti ini jauh lebih efektif loh dibandingkan kita harus pergi ke tempat gym.
Jadi selain bisa cuci mata, baik juga ya hobi seperti ini untuk menjaga kesehatan kita. Kalau saran dari saya, jika ingin mengunjungi tempat-tempat seperti ini atau melakukan trekking, sebaiknya jangan di musim hujan ya, karena jalannya akan menjadi licin dan juga sangat membahayakan loh. Dan tentu saja kemanapun kita pergi, yang penting adalah bisa pulang dengan selamat guys. Jadi segi keamanan ini adalah faktor terutama yang paling penting. Jadi utamakanlah keselamatan terlebih dahulu. Dan juga tanahnya di sini yang merah-merah seperti ini kita harus berhati-hati ya, karena cukup licin di sini guys. Dan jalanannya cukup sempit ya di sini, karena yang hijau-hijau ini kita tidak bisa injak, karena ini adalah taman ya dan tidak ada jalanannya. Dan pemandangannya cakep banget dari sini guys. Menurut saya tidak kalah dengan trekking yang ada di Nepal ya. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari gunung, karena gunung-gunung di Indonesia pun cakep-cakep loh guys. Dan juga ketinggiannya tidak terlalu tinggi ya. Jadi gunung-gunung di kita ini tidak ekstrim seperti yang ada di Nepal ya. Karena semakin tinggi maka udara atau oksigen pun akan menjadi semakin tipis ya. Dan tumbuhan pun menjadi tandus. Karena tumbuhan pun tidak bisa tumbuh di ketinggian-ketinggian ekstrim ya guys. Jadi bisa diperhatikan, gunung-gunung kita ini indah karena ketinggiannya tidak ekstrim ya, seperti gunung-gunung di Nepal. Jadi buat yang kesini ingin trekking sendiri tanpa menggunakan pemandu pun bisa ya, karena trekkingnya tidaklah sulit. Dan jangan lupa ya untuk membawa air minum secukupnya, karena saat trekking seperti ini banyak cairan tubuh kita ya yang keluar. Jadi untuk mencegah terjadinya dehidrasi guys. Karena biasanya kalau sampai di puncak itu cuacanya cukup panas ya dan terik. Dan untungnya cuaca hari ini bagus ya, cukup cerah dan tidak terik guys. Jadi masih oke aja ya, tidak ada kendala. Tapi saya tidak tahu ya, boleh atau tidak membuka tenda di atas puncak dari bukit ini. Untuk yang tahu mungkin bisa komen di bawah ya, karena saya memang benar-benar tidak tahu. Karena saya perhatikan tenda-tenda itu hanya ada di bawah sana dan tidak ada di atas sini guys. Padahal kalau boleh buka tenda di atas sini, pemandangannya di sini benar-benar cakep banget guys. Apalagi kalau cuacanya cerah terus seperti ini ya. Waduh, cakep banget di sini pemandangannya. Jadi buat teman-teman yang ingin liburan, ingin menikmati suasana alam seperti ini, tidak perlu jauh-jauh ya sampai ke puncak atas ataupun bermacet-macetan. Karena di daerah Bogor Sentul ini pun pemandangannya juga cukup bagus loh guys. Dan nampaknya orang masih belum familiar untuk ke tempat ini. Dan pengunjungnya pun masih sedikit guys. Dan yang pastinya yang buat saya senang ke daerah Sentul ini adalah jalanannya sudah bagus ya, dan kita tidak perlu mengantri ataupun macet-macetan lagi. Jadi jalan untuk pulang dan perginya pun sudah enak banget di sini guys. Karena selama ini yang kita tahu, jika kita ingin main ke daerah Bogor, Puncak dan sekitarnya, yang kita tahu hanyalah macet-macetan guys. Dan juga selain itu kota Bogor dinobatkan sebagai kota termacet yang ada di Indonesia loh guys. Tapi sejak daerah di Sentul ini dibuka, daerah Puncak 2 dibuka, maka sekarang kita tidak perlu lagi ya untuk bermacet-macetan ekstrim seperti dahulu. Karena menurut saya daerah potensi alam yang ada di Puncak, di Bogor, dan juga Jawa Barat ini sangat luar biasa ya, apabila terus diperbaharui. Dan untuk bisa trekking sampai puncak di bukit ini sekitar 1,5 jam ya guys, sampai atas ini, karena trekkingnya cukup licin. Tapi pemandangan perbukitannya di sini cakep banget loh guys. Dan treknya juga tidak terlalu panjang ya. Jadi untuk pemula seperti saya ini cocok sekali untuk bermain di tempat seperti ini guys.
Dan di sini juga banyak rumah penduduk ya, jadi kita tidak perlu takut kalau nyasar di sini guys. Dan juga udaranya di atas sini cukup sejuk ya, karena anginnya cukup kencang juga. Jadi untuk yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, menurut saya tempat ini rekomen banget ya untuk dikunjungin. Karena pemandangannya benar-benar mantep banget di sini guys. Dan juga di sini tempatnya sepi ya. Jadi yang ingin dengan suasana hening, yang ingin melepas semua kepenatan, di sini rekomen banget loh guys. Terutama buat yang stres, banyak pikiran, kacau. Ya, menurut saya tempat ini bener-bener rekomen juga loh guys. Daripada nggak karuan, nggak jelas, narkocoy. Ya, menurut saya tempat ini jauh lebih positif ya guys. Dan juga di bawah sini banyak kedai-kedai ya, yang ingin jajan untuk makan-makan di tepi kali ini bisa juga ya, sambil ngopi-ngopi sambil menikmati suasana di tepi kali ini guys. Dan juga airnya di sini dingin loh guys. Jadi enak banget. Dan dijamin setelah mandi di sini kita pulangnya akan tidur dengan nyenyak loh guys. Jadi buat yang bawa anak-anak juga tidak usah takut ya, karena di sini ada tempat bermain untuk anak-anak dan kalinya pun tidak bahaya ya, karena arusnya tidak deras. Walaupun tetap harus didampingin ya untuk para orang tua, takutnya suatu saat bisa menjadi deras. Sementara itu di depan saya ini adalah orang-orang yang habis trekking dari atas ya, dari atas bukit yang barusan tadi saya turun. Bedanya mereka rombongan dan memakai pemandu guys. Untuk informasi yang pada nongkrong di sini, ini menurut saya mungkin masuknya bukan dari ghost camp ya, tapi mungkin dari cafe atau tempat yang lainnya guys. Jadi mereka tidak trekking dari atas ya, karena ini tempatnya kan di bawah guys. Mungkin kalau saya jalan turun terus ke bawah, ini akan ketemu dengan Camp River Park yang tempat saya naik motor tadi berhenti ya, mungkin. Buat yang lebih tahu bisa komen di bawah ya, karena saya tidak tahu ini tembusnya kemana. Tapi dari sini kita bisa tembus ke cafe loh guys. Tentunya setelah melewati jembatan ini ya. Dan dari ujung cafe itu juga ada tempat untuk masuk ya guys. Tapi karena saya parkirnya di rumah penduduk di ghost camp, maka saya harus naik ke atas lagi ya, menuju ke ghost camp untuk mengambil kendaraan saya. Padahal mau masuk pun pintu masuk dari sininya pun ada ya guys. Jadi buat yang datang hanya ingin nongkrong di cafe di tepi kali, itu pun bisa ya, tidak perlu harus trekking lagi. Pantesan yang datang ke sini banyak yang berpakaian rapi ya, ala-ala mau ke kondangan guys. Dan juga pintu masuknya untuk ke tempat ini deket ya ternyata guys. Nah di sini bisa. Sementara dari sini kita bisa tembus keluar ya. Nah ini ada tempat parkirnya juga. Ternyata ini saling berhubungan loh guys, pinggir-pinggir kalinya. Jadi masuk dari manapun kita bisa saling bertembusan ya. Tapi buat teman-teman yang ingin trekking melalui jalur persawahan dan juga naik ke atas bukit yang tadi saya naik, lebih bagus dari area ghost camp ya, karena dari arah ghost camp yang paling dekat ke arah trekking tersebut. Dari atas ya bang? Iya. Oh, sama pemandu? Iya pemandu. Oh. Iya iya iya. Oh. Rame-rame? Rame-rame. Oh. Dia ada apa bang? Ya bukit aja sih. Oh bukit. Ada air terjun atau apa? Ada. Di atas? Ya. Oh. Masuknya dari mana? Ghost camp? Iya sana ghost camp. Ghost camp ya? Ya. Oh. Ini mau kemana lagi? Mau turun. Turun ya? Ya. Oh ya udah. Makasih ya. Ya. Mari mari. Dan nampaknya mereka pun masuknya dari area ghost camp ya, bukan dari kafe-kafe ini. Karena kalau masuk dari area ini kita tidak perlu lagi melalui daerah persawahan yang tadi ya. Jadi lebih bersih yang pastinya.
Untuk yang mau memakai pemandu, mereka diberikan tongkat ya, atau trekking pole. Jadi nggak perlu repot-repot membawa trekking pole dari rumah guys, karena udah disiapkan oleh pemandunya. Ya, dan sementara itu untuk yang hobi kulineran di sini juga boleh ya, karena yang makan di sini pun cukup banyak, dan sepertinya ini kebanyakan dari mereka adalah pendatang ya, dari luar Sentul. Kalau saya perhatikan dari plat-plat motornya atau kendaraannya, kebanyakan ini pendatang yang datang dari Jakarta ya guys. Selain tempat liburan di sini dekat dari Jakarta, biaya untuk liburan ke sini juga murah ya guys. Tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk bisa ke sini. Sangat rekomen banget ya untuk para pecinta alam untuk liburan ke sini. Bisa datang untuk menginap ataupun pulang hari, karena tempatnya tidak jauh dari Jakarta. Sedangkan untuk yang bawa pasangan ataupun yang jomblo, di sini juga rekomen ya. Bisa jadi dapat jodoh di sini guys. Karena biasanya sesama pecinta alam itu kalau ngobrol biasanya nyambung terus guys, dan connect aja dah. Dan kali aja jodoh ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya untuk video saya kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Tetap semangat dan cintailah dirimu. Sampai jumpa.